Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mahasiswa mahasiswi Institut Madani Nusantara yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas tentang zakat dan macam-macamnya. Kita baca kitab Kifayatul Akhyar. Ini berkaitan dengan nanti mata kuliah akuntansi zakat dan juga manajemen zakat. Di mana sebelum kita membahas tentang akuntansinya dan juga manajemennya, tentu kita harus paham dulu teori dan konsep tentang zakat itu sendiri, baik zakat fitrahnya maupun zakat malnya. Kemudian nanti kaitannya dengan akuntansi zakat adalah bagaimana pelaporan akuntansinya, penulisannya, pencatatannya, pemasukan, jurnal pemasukan, jurnal pengeluaran dan sebagainya. Sedangkan terkait dengan manajemen zakat nanti kaitannya dengan manajemen funding zakat, manajemen distribusi dan sebagainya. Untuk itu kita pahami terlebih dahulu teori tentang zakat, konsep zakatnya. Paling tidak kita pahami dari sisi fikihnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakati. Kitab tentang zakat. Ini kalau di dalam kitab-kitab fikih ada kitab, ada bab, ada faslun. Kitabun itu kitab atau buku 1, buku 2 itu kalau di dalam undang-undang biasanya ada seperti itu. Atau di kompilasi hukum Islam atau kompilasi hukum ekonomi syariah itu ada buku 1 tentang harta, buku 2, buku 3 itu kitab. Terus nanti bab itu bab 1, bab 2. Faslun itu pasal 1, faslun fi arkaniz zakah dan fi syurutiz zakah dan sebagainya. Itu pasal, bukan faslun yang artinya kelas itu ya. Subjudulnya babu ma tajibu fihi zakatu wa syaraitu wujubiha fihi. Bab yang mewajibkan zakat dan syarat-syaratnya. Bab tentang hal yang mewajibkan zakat dan syarat-syaratnya. Tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Zakat wajib pada 5 perkara, 5 hal. Al-mawashi, yang pertama binatang ternak, wal asmani, yang kedua benda berharga, harta berharga, emas, perak ini nanti dan sebagainya. Waz-zuru'i, dan pertanian, was-samari, dan buah-buahan, wa urudut tijarati. Al-mawashi wal asmani waz zuru'i was samari wa urudit tijarati, dan barang dagangan. Az-zakatu fil lughati an-numu wal barakatu wa kasratul khairi. Zakat secara bahasa itu artinya berkembang, berkah, dan banyak kebaikannya. Yuqalu zaka az-zar'u idza nama. Maka dikatakan, ada kalimat dalam bahasa Arab, zaka az-zar'u, pertanian telah berkembang. Ai idza nama, ketika telah bertumbuh. Wa zaka fulanun, fulan itu banyak kebaikannya, banyak baktinya. Ai kathratu birrihi
yakni banyak baktinya, wa khairihi dan kebaikannya. Wa hiya fi syar'i ismun liqadrin minal mali makhsusun yusarrafu li asnafin makhsusatin bisyara'id. Zakat menurut istilah atau epistemologi adalah satu nama untuk menunjukkan satu kadar harta yang secara khusus ditasarrufkan kepada golongan-golongan yang secara khusus juga dengan syarat-syarat tertentu. Jadi zakat itu adalah kadar harta yang ketentuannya itu adalah ada ketentuan khusus, diberikan untuk ditasarrufkan kepada golongan-golongan yang disebutkan secara khusus juga dengan syarat-syaratnya. Wa summiyat bidzalika li annal mala yanmu bi barakati ikhrajiha wa du'ail akhdhi. Dan dikatakan itu karena harta itu bertumbuh dengan berkah dikeluarkannya zakat itu, dan adanya doa dari yang mengambil zakat. Jadi karena didoakan menjadi berkah. Didoakan oleh siapa? Yang mendapatkan zakat itu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Apa saja yang kalian berikan dari zakat itu, yang mana kalian itu semata-mata menginginkan ridho Allah, maka itu semua maka mereka itu adalah orang-orang yang melipat gandakan. Orang-orang yang melipat gandakan, artinya siapapun yang mengeluarkan zakat semata-mata karena Allah, maka artinya dia adalah orang yang sedang melipat gandakan hartanya. Tsumma wujubuz zakati sabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummati. Kemudian wajibnya zakat itu tetap dengan dalil kitab, sunnah, dan ijma' umat. Qala Allah Ta'ala wa atu zakata. Allah berfirman, tunaikanlah zakat. Itu dalil dari Al-Qur'annya. Wa minas sunnati haditsu bunyal islamu ala khamsin. Dalil dari hadisnya yaitu hadis tentang bunyal islamu ala khamsin. Wa minha az-zakatu, di antara bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Di antaranya adalah zakat. Walihada kanat ahadu arkanil islami. Karena ini zakat menjadi salah satu dari rukun-rukun Islam. Faman jahadaha kafara. Siapa yang menolak zakat, maka dia telah kafir. Illa ayyakuna qaribu ahdin bil islami fayu'arrafu. Kecuali ia itu berada pada awal-awal Islam, maka dapat diketahui. Waman mana'aha wa huwa ya'taqidu wujubiha ukhidat minhu qahran. Barang siapa yang menolak untuk mengeluarkan zakat, sedangkan dia yakin tentang wajibnya zakat itu, maka dia boleh diambil zakatnya secara paksa.
Tsumma zakatu nau'ani. Kemudian zakat itu ada dua macam. Ahaduha yata'allaqu bil badani. Yang pertama adalah zakat yang berkaitan dengan badan. Wahya zakatul fitri wasatati insyaallahu fi mahalliha. Yakni zakat fitrah, dan insyaallah akan nanti dijelaskan pada tempatnya. Wasani yata'allaqu bil mali. Yang kedua, macam yang kedua dari zakat adalah yang berkaitan dengan harta. Yang pertama tadi berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Yang kedua berkaitan dengan harta itu sendiri. Wahiya hadhil umuru allati dzakaraha asy-syaikhu wasatati mufassalatan fi mahalliha insyaallahu taala wallahu a'lam. Zakat yang berkaitan dengan harta yaitu perkara-perkara ini yang mana syekh atau penulis kitab ini akan menjelaskannya secara terperinci pada tempatnya nanti insyaallah. Kemudian yang pertama dari jadi macam-macam zakat ya, yaitu zakat badan dan zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu juga ada beberapa macamnya. Fa'ammal mawash yang menjadi subbab tadi itu macam-macam zakat harta. Zakat harta itu ada yaitu al-mawashi wal asmani waz zuru'i was samari wa urudit tijarati. Binatang macam-macam zakat harta itu ada binatang ternak, ada harta berharga, ada kemudian pertanian, kemudian buah-buahan dan barang dagangan. Fa'ammal mawashi fatajibu az-zakatu fil thalathati ajnasin. Adapun zakat binatang ternak, maka wajib zakat itu pada 3 jenis binatang ternak. Minha wahyal ibilu wal baqaru wal ghanamu. 3 jenis binatang itu adalah yang pertama unta, yang kedua sapi, yang ketiga domba. Dalilu wujubiha fi hadhihi thalathati al-ijma'u wa ghairuhu. Dalil wajibnya zakat terhadap 3 macam binatang ternak ini adalah ijma' dan lain ijma'. Ada ijma'nya, ada selain ijma', yaitu ada dalam Al-Quran dan juga ada dalam sunnah. Wal makna fi takhsisiha kathratuha wa kathru namaiha wa kathratu namaiha wa kathratul intifa'i biha ma'a kauniha makulatun, mungkin ini makulatun. Dan makna dikhususkannya, kenapa yang disebut itu hanya 3 macam binatang ini, yakni unta, sapi, dan domba. Kenapa 3 ini disebut secara khusus? Karena kasratuha, karena banyaknya, karena unta, sapi, dan domba ini jumlahnya banyak di dunia ini. Wa kasratu namaiha, perkembangannya juga banyak, pertumbuhannya juga banyak. Wa kasratul intifa'i biha, dan ini 3 jenis ini juga banyak diambil manfaatnya. Ma'akauniha makulatun. Di samping 3 jenis ini juga dimakan.
fahtamalat al muwasatu bi khilafi ghairiha, maka ada persamaan ketiga jenis ini berbeda dengan yang lainnya. Yang tiga jenis ini ada kesamaan yang banyak, berbeda dengan jenis yang lain. Kalau yang lain persamaannya itu sedikit. Wa bi annal asla adamu wujubiha fi ghairiha illa ma sabata bidalilin khasin. Dan asal hukum dari hukum ini adalah tidak adanya kewajiban pada selain tiga jenis ini, illa ma sabata bidalilin khasin, kecuali apa yang telah tetap dengan dalil yang khusus. Artinya apa? Artinya bahwa sesuatu yang wajib itu harus berdasarkan dalil yang qat'i, yang jelas. Tiga jenis binatang ternak ini memang dalilnya qat'i, sudah jelas disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah dan ijma ulama. Adapun yang lain-lainnya seperti kuda, kemudian biri-biri, kemudian yang kerbau dan yang lain-lainnya, itu tidak disebutkan secara khusus namanya ghanam gitu atau ibil. Kalau ibil ada dalam Al-Quran, wa minal ibil itsnaini wa minal baqari itsnaini, dan seterusnya. Sapi juga disebutkan, apalagi di dalam hadis. Kenapa yang lain tidak diwajibkan? Karena yang lain tidak diwajibkan secara khusus. Wa syara'itu wujubiha sittatu asya wallahu a'lam bissawab.